Jauh sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa, Nusantara telah menjadi titik lokasi penting dalam perdagangan dunia dengan rempah-rempah sebagai komoditas utamanya. Banyak sumber menyebutkan tentang kapan perniagaan ini dimulai. Namun yang jelas, perdagangan rempah telah dimulai sejak periode awal Masehi. Claudius Ptolemeus, seorang astronom Yunani, pernah menunjukkan peta kuno yang mencantumkan nama kota Barus dalam buku yang ia tulis pada abad pertama Masehi. Nama kota tersebut mengingatkan pada kawasan pelabuhan penting di Sumatera, serta merujuk pada nama rempah aromatik, yaitu kapur barus. Dalam sumber lainnya, dinasti Tiongkok abad ketiga juga telah mengenal cengkeh. Belum lagi catatan perdagangan abad ke-10 dari Alexandria yang menyebutkan ragam jenis rempah seperti cengkeh dan pala sebagai barang dagang. Benar saja, pohon cengkeh, pala, lada, kayu manis, rempah aromatik seperti kemenyan, gaharu, kapur barus, dan cendana tumbuh subur melimpah ruah di Nusantara, sehingga membuat banyak pedagang dari berbagai bangsa seperti Tiongkok, India, Mesir, Arab, dan Eropa tertarik untuk langsung mencarinya di tanah asalnya. Tak heran jika poros perdagangan rempah melalui perairan Hindia Pasifik menjadi jalur tersibuk di dunia kala itu. Banyak pedagang dan pelancong hilir mudik di area bandar-bandar Nusantara, bercakap dan berkomunikasi serta berinteraksi untuk mencapai kesepakatan harga barangkali menjadi pemandangan sehari-hari. Melibatkan diri dalam suasana yang ragam sungguh menciptakan kultur kosmopolit yang lazim. Pelibatan diri antar pedagang dan kondisi ruang setempat menjadi cikal bakal tumbuhnya masyarakat multiragam budaya hingga saat ini. Jayakarta, nama sebelum diganti menjadi Batavia oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen pada tahun 1619, lantas menjadi Jakarta kini, termasuk salah satu bandar sentral arus perdagangan rempah Nusantara dan dunia. Dari sinilah potret hibriditas budaya dapat dijumpai hingga kini. Kapal-kapal besar bongkar muat di pelabuhan, para buruh panggul naik turun lewat sisi lambung kapal. Moda ini akan berlayar dari Jakarta menuju pelabuhan dunia, tidak hanya membawa pala dan lada, tetapi turut membawa beraneka rupa manusia. Para pedagang dan pelancong dari seluruh dunia ini menggunakan bahasa, busana, dan kebiasaan mereka masing-masing. Pedagang dari Tiongkok mengenakan baju khas mereka. Orang Eropa juga mengenakan baju dan tutup kepala khas mereka sendiri. Pedagang dari Timur Tengah juga demikian. Orang Indonesia pun memiliki busana sendiri, sehingga Jakarta menjadi riuh ramai dengan orang dan beraneka ragam busana. Sembari menunggu kapal berlayar kembali, banyak di antara pedagang bermukim sementara, sembari berjelajah singkat berharap menemukan hal baru dan menarik hati. Melalui prasasti Tugu, terekam jika Kerajaan Tarumanegara yang berlokasi di Jakarta Utara kini turut berniaga rempah waktu itu. Dalam catatan Fashion, seorang pelancong dari Tiongkok mengabarkan jika ia pernah tinggal di kawasan tersebut pada tahun 412 hingga 413 Masehi. Jakarta dalam babak kolonialisme adalah kota metropolitan. Kampung Arab Pekojan, Pecinan, dan Kampung Tugu menjadi saksi di mana orang dari berbagai latar belakang etnis pernah tinggal bersama. Hal ini terus berlanjut, sehingga kebangkrutan VOC dan berakhirnya kolonialisme Belanda di Batavia tidak menghilangkan citra Jakarta sebagai wilayah ragam etnis dan budaya. Sebagai kawasan perniagaan dunia, tak heran jika penggunaan berbagai bahasa sangat cair. Para pedagang menyerap bahasa lokal, begitu juga sebaliknya menjadi hal yang lumrah. Setidaknya pernah tercatat ada 306 kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis seperti kata armada, ayah, bandar, gudang, mandor, dan lain-lain. Selain bahasa, tentunya kuliner percampuran menjadi bagian yang tak terlepaskan dari transaksi budaya kala itu. Hibriditas hidangan menjadi bagian dari proses adaptasi hingga terakulturasi sampai saat ini. Bubur mipan, bubur kacang, siomay, ketupat cap gomeh, cakwe, tauco, nasi tim ayam, rujak Shanghai, dan dada bebek
adalah sajian fusion yang dapat dinikmati lidah masyarakat saat ini. Jalur Rempah juga turut memberikan pewarisan terhadap unsur material berupa bangunan landmark Jakarta. Hari ini, bangunan peninggalan masa perniagaan Rempah telah membaur bersama kehidupan masyarakat Jakarta. Toko merah yang tersohor, galangan kapal dan gudang penyimpanan rempah, Masjid Langgar Tinggi di Pekojan, Kelenteng Bontek Bio di kawasan Pecinan, rumah dengan arsitektur Indis di Kampung Tugu, dan Museum Taman Prasasti, tempat bersemayamnya orang-orang yang dulu pernah terlibat dalam hiruk-pikuk pelabuhan Batavia. Ada yang hilang begitu saja, termakan waktu dan pembangunan. Ada yang masih terjaga dan kini termanfaatkan serta bernilai ekonomi melalui wisata. Jalur Rempah adalah warisan dunia. Tanah Nusantara menyediakan kekayaan rempahnya dan dunia menikmatinya. Warga dunia dengan ragam budayanya datang ke Nusantara, lantas membantu terbentuknya Indonesia.